Udah jam 5. Tunggu. Ya. Ya. Belum nyala ya. Oh, bilangin dong, Pak. Seharusnya sudah jam 5 sekarang. Benar nggak, jam 5? Ini si Rolex cowok ya? Oh, baru apa tuh cowok? 33. Satu lagi ada gelap depan itu juga rumah. Kalau ini kan 2 di dalam. Kalau itu udah berapa kali gigit orang yang di depan? Udah berapa kali dibawa ke rumah sakit tuh nggak? Ya lah, dia tuh nggak kenal sama orang selain di rumah. Kalau ada orang masukin kandang dulu. Kemarin tuh mau wisudanya offline, tapi orang tuanya nggak boleh. Dia sendiri. Mending itu daripada orang lain. Ya, itu nggak boleh ada. Suka begitu. Shalom. Shalom, selamat sore. Apa kabar sore hari ini? Haleluya, pasti luar biasa ya. Karena kita memiliki Tuhan yang luar biasa, yang senantiasa memelihara di dalam kehidupan kita. Kita boleh ada sore hari ini bukan karena kekuatan kita, semua karena kasih anugerah Tuhan. Kita boleh berkumpul dan boleh datang beribadah. Kita berikan kesempatan, satu tujuan kita ingin mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Mari sebelum lebih jauh kita masuk dalam ibadah kita, saya undang Bapak Ibu berdiri, kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan di sore hari ini Bapa, karena kami tahu Tuhan Yesus, kami boleh ada sebagaimana kami ada, berdiri menghampiri takhta kudus-Mu Tuhan, bukan karena kekuatan kami Tuhan, maupun karena kehebatan kami. Semua karena kasih karunia Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan masih mempercayakan nafas kehidupan bagi kami. Tuhan memberikan kami kesehatan. Tuhan memberikan kami kesempatan kembali untuk Tuhan menyenangkan hati Tuhan. Kami datang melangkah dengan pimpinan kuasa Roh Kudus, datang menghampiri Engkau di dalam ibadah ini Tuhan. Satu tujuan kami mau mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Karena pemeliharaan Tuhan begitu luar biasa di dalam hidup kami. Tuhan, inilah keberadaan kami. Sebelum kami lebih jauh Tuhan masuk dalam ibadah ini, ampuni segala dosa dan kekurangan kami Tuhan. Basuh kami dengan darah-Mu yang kudus Bapa. Biar kami layak dan berkenan kepada Tuhan. Dan setiap persembahan kami menjadi dupa yang berbau harum di hadirat Tuhan. Lawat ibadah kami sore hari ini Tuhan, dari awal pertengahan sampai kesudahannya. Memberkati Engkau bagi hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan, sebagai worship leader, singer, pemain musik, hamba-Mu Pastor Beba Apon yang menyampaikan firman-Mu Tuhan, bahkan semua yang terlibat di dalam pelayanan pada sore hari ini. Perlengkapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Pakai kami semua untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan lewat pelayanan kami. Bahkan jemaat-jemaat-Mu yang datang beribadah, Engkau memberkati setiap kesetiaan mereka datang untuk mengucap syukur kepadamu. Karena kami tahu semua yang kami persembahkan kepada Tuhan, semuanya tidak akan sia-sia ya Bapa. Biarlah Engkau ditinggikan lewat hidup kami. Berkati para jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang masih dalam perjalanan. Tuntun mereka dengan kuasa Roh Kudus.
tiba di tempat ini dengan penuh sukacita. Pakai ruangan ini Tuhan menjadi tempat untuk kami beribadah. Biarlah hadirat-Mu Tuhan ada di tempat ini. Kuduskan tempat ini, layakkan tempat ini Tuhan dipakai untuk kemuliaan-Mu ya Bapa. Segala kuasa yang bukan berasal daripada Tuhan, segala pekerjaan iblis, roh-roh yang coba mengintimidasi kami, mengganggu kami tolak, patahkan, hancurkan kuasanya dalam nama Yesus. Biarlah Allah Roh Kudus yang menutup bungkus kami dan mengambil alih ibadah ini, semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, kami siap menyenangkan hati-Mu. Kami buka ibadah sore hari ini di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan. Terima kasih Tuhan. Kami hanya hidup hari ini semua karena anugerah-Mu. Dan kami mau bawa persembahan dan hukuman kami kiranya menyenangkan hati-Mu Tuhan.
membalas cintamu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa kami balas? Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang ku mau setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ora syakata kaya ramanaka, syakata kalabaya rama syakata, syakata maya rama syakata, syakata maya rama. Saya mengajak kita semua untuk bersyukur dan mengingat setiap kebaikan demi kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Syakata maya rama ya rama ya. Sebab Tuhan adalah Allah yang setia. Syakata maya rama ya rama syakata.
adalah kata lain selain kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Selain kami memuji, menyembah dan mengagungkan Engkau, khususnya pada sore hari ini, kami lihat Engkau bisa pakai siapa saja. Bahkan kami terkagum-kagum untuk setiap rencana-Mu Yesus dalam hidup kami. Bahkan kami lihat Bapa, sesuatu yang mustahil bagi manusia, kalau Engkau yang pilih, Engkau yang bentuk, bahkan Engkau yang menggenapi janji-Mu, maka setiap orang akan melihat kebesaran-Mu. Keluarga besar kami akan melihat, orang-orang dekat kami akan melihat Yesus yang besar, yang ajaib, Yesus yang nyata, kuasa firman-Mu yang dahsyat buat kami. Oleh sebab itu Bapa, tidak berhenti kami hanya bersyukur kepadamu, tidak berhenti kami hanya berteriak memuji menyembah Engkau. Apapun keadaan situasi kami hanya mau bersyukur kepadamu Bapa. Kami hanya memuji Engkau karena kami percaya mujizat sudah di tangan kami. Kami percaya setiap kami menerima janji dan kebenaran firman Allah. Sore hari ini mampukan setiap kami untuk menjadi orang Kristen yang dewasa, untuk mengerti apa yang Tuhan mau. Mampukan kami Bapa, untuk kami dipakai oleh Engkau untuk pekerjaan-pekerjaan yang besar. Hamba-Mu siap bersaksi, nama Yesus dipermuliakan, nama Yesus ditinggikan, nama Yesus diagungkan. Bahkan kami percaya semua kami hari ini akan terus memuji Engkau. Dalam nama Yesus, haleluya. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Saya kasih nama Tuhan Yesus. Dalam beberapa minggu, bahkan hampir cukup lama, saya melewati suatu persoalan yang secara manusia itu sulit. Bahkan saya pernah bersaksi pada waktu saya pertama kali datang ke tempat ini. Saya bersaksi di mana one day saya akan menyaksikan bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bahkan saya katakan nanti saudara akan melihat janji Tuhan digenapi. Bahkan kita akan melihat, saya pribadi akan melihat bagaimana yang mustahil Tuhan nyatakan. Saudara, berita sukacita secara manusia mustahil, bahkan sulit sekali untuk dimengerti kalau permasalahan itu selesai. Tetapi minggu lalu ketika saya dipercayakan khotbah di Robinson, khotbah saya yaitu temanya kuasa di dalam perkataan. Mungkin saudara bisa lihat di YouTube juga, kuasa dalam perkataan. Dan selesai saya khotbah, saya praktekkan khotbah itu. Ketika saya memuji, ketika saya menyembah, ketika saya tahu Tuhan saya capek, bahkan ketika saya sadar saya letih, bahkan saya katakan Tuhan saya bersyukur di mulut ini gak ada sama sekali. Saya praktekkan firman, keluhan untuk masalah saya. Tetapi pada waktu saya berdoa, saya bilang Tuhan saya akan praktekkan firman yang tadi jemaat Allah dengar. Dan saya katakan dalam nama Tuhan Yesus, masalah saya selesai. Hari Senin kemarin pasti selesai. Dalam nama Tuhan Yesus, yang ini pasti Tuhan buka. Dalam nama Tuhan Yesus, yang ini Tuhan kami akan lihat kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus, pekerjaan yang ini saya lihat. Saudara, saya kalau sudah berdoa di kamar, udah pasang YouTube, udah mulai menyembah, karena saya bilang suara saya itu kan Z minor asli, nggak bercanda, nggak merendah diri, bener-bener Z minor. Beda-beda tipis dengan Pak Konrad Supit. Dan sehingga saya pasang penyembahan, saya pasang puji-pujian, saya pasang dan saya ikut nyembah sama-sama. Saya teriak di kamar nggak ada yang dengar, karena kamar saya cukup di depan tapi jauh dari ruang tamu dan ketutup, sehingga saya bisa berteriak, saya bisa menyembah. Dan waktu menyembah saya akan dalam nama Yesus saya perintahkan, mulut saya punya kuasa, ada urapan Yesus. Saudara, waktu saya hari Minggu malam saya berdoa seperti itu, Senin saya menghadapinya, saya nggak takut. Senin saya melihat persoalan saya nggak ada yang khawatir, bahkan rasa pikir apa yang terjadi, yang tadi yang saya pikirkan untuk masuk ke hari Senin itu gak gampang. Saya bisa bersuka cita, saya cuma minta Tuhan kasih joy,
Dan luar biasa apa yang firman Tuhan katakan, mulutmu berkuasa. Ketika saudara terima dengan iman, dan hari Senin saya terima suatu berita sukacita, masalah selesai. Amin. Semua dibereskan Tuhan. Bahkan kalau Tuhan Yesus yang bereskan, nggak setengah-setengah. Apa yang nggak kita pikirkan, kita dengar, apa yang nggak pernah kelihatan, Tuhan sediakan semuanya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bahkan nggak cuma itu saudara, berbaliknya nggak cuma berbalik seperti ini. Ada plus-plus-plusnya, ada bonus-bonusnya. Dan saya bilang, wow, Tuhan Yesus luar biasa. Sehingga berminggu-minggu waktu kita khotbah pagi, yang saya punya tantangan sebelum pernikahan anak saya, dan akhirnya Tuhan bisa selesaikan. Dan saya percaya kalau Tuhan tolong tidak pernah setengah-setengah. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, itu sebabnya tema hari ini adalah sambungan khotbah saya minggu lalu yang ada di Robinson. Dan saya tahu ada juga di mana waktu itu di Robinson katakan mulutmu penuh kuasa. Apa yang kau ucapkan penuh kuasa. Dan hari ini karena kita lihat mulut orang benar penuh kuasa, yang apa yang kau ucapkan itu berkuasa. Itu sebabnya orang-orang yang dengar kesaksian khususnya yang dekat dengan saya, keluarga besar saya, kakak beradik saya bisa terbuka ceritanya dengan mereka, dan mereka tahu permasalahan yang saya hadapi. Sehingga mereka semua terheran-heran, mereka terkagum-kagum. Bahkan yang dengar ini keluarga saya kan belum kenal Yesus, saudara. Tapi dia tahu bahwa masalah saya ini besar banget. Dia tahu, dia sampai dia elus-elus kalau saya lagi ceritakan. Karena dia tahu dia elus-elus badan saya sampai keluar air mata. Dia katakan, kamu emang kuat banget ya. Kamu luar biasa. Saya bilang, aduh, saya lama kakak saya. Kalau saya nggak punya Yesus, saya juga nggak mampu. Saya sama, saya nggak bisa. Tapi Yesus yang saya sembah itu, firman sedang saya naik atas mimbar. Orang pikir firman buat jemaat, itu buat saya. Firman itu buat saya, dan saya tinggal praktekkan seperti apa yang Bapak Ibu dengar. Dan ketika saya praktekkan, benar apa kata Tuhan, mujizat terjadi. Sampai dia keluar air mata, kamu kuat banget David. Kamu lihat ini lagi, itu kakak saya yang benar-benar yang bukan orang Kristen yang ngomong, saudara. Sampai saya dan waktu saya siapkan firman Tuhan buat hari ini, saya tahu setiap khotbah yang saudara dengar, Tuhan izinkan itu pedang bermata dua. Dan hari ini temanya secara sambungan yang minggu lalu. Ketika mulut kita berkuasa, ketika mujizat terjadi, orang-orang akan lihat siapa dia. Hebat banget, luar biasa banget. Kenapa bisa seperti ini? Pasti orang akan tanya. Orang paling suka yang namanya viral, bener gak? Karena buat keluarga saya, berita saya itu viral. Buat anak-anak saya, berita saya itu viral. Buat orang yang dekat dengan saya yang tahu, bahkan buat Pak Konrad, ketika sedang masalah selesai, saya langsung dapat Pak Konrad, saudara. Itu viral, buat kami terkagum-kagum. Dan otomatis orang pengen tahu, ada apa dengan orang ini? Apa yang membuat dia seperti ini? Nah, tema hari ini kita ambil dari Kisah Rasul 4 ayat 13. Kalau ada multimedia saya senang biar agak cepat, karena tadi saya juga datang terlambat. Saya coba untuk kemari, rupanya perjalanan dari Jakarta luar biasa. Kisah Para Rasul 4 ayat 13, sama-sama kita baca. Ketika sidang itu terus melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar. Heranlah mereka, dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Ada 3 bagian dalam bacaan ini. Yang pertama, ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes. Jadi saudara lihat, ini sidang. Jadi ini benar-benar ini kalau kita bahasa sedang viral. Ini di sidang. Mereka lihat, ketika sidang itu melihat, mereka lihat ada namanya Petrus dengan Yohanes yang berani menghadapi badai, yang berani menghadapi tantangan, yang berani menghadapi persoalan di depannya. Ini luar biasa. Dan mengetahui bahwa keduanya itu bukan orang hebat, bukan orang kaya, bukan anak pejabat, bukan tua-tua, tapi mereka adalah apa? Bahwa keduanya orang biasa, gak punya nama hebat.
biasa, nggak terpelajar. Waktu kakak saya berapa orang muji-muji, bahkan berkata, wih luar biasa banget. Tadi saya cerita sama sahabat saya, karena dia tahu masalah saya, jadi saya terbuka. Tahu nggak, masalahku yang ini selesai. Dia sampai, wah, di mobil tadi saya bersaksi, wah, saya tahu apa yang dia mau keluarkan dari mulutnya. Emang benar, emang benar. Bukan orang kuat, bukan orang hebat, bukan anak pejabat, bukan orang yang kaya, orang biasa. Ijazah saya cuma SMP, hidup saya hancur dari kecil. Saya pernah mengalami di mana nol di bawah nol, biasa, tidak terpelajar. Tapi lihat, orang terheran karena melihat saudara dan saya terheran-heran, bahkan dibuat sidang. Nah, apa yang membuat orang biasa yang tak terpelajar tapi luar biasa? Ini Alkitab yang bilang, orang biasa nggak terpelajar tapi luar biasa. Apalagi kalau Bapak Ibu terpelajar, punya gelar. Orang biasa, bahkan dikatakan kemarin kita dengar viral, saya cuma orang biasa. Gak taunya orang DPR. Saya biasa, gak taunya Komisi 3. Ini orang biasa yang gak terpelajar, tapi semua terheran-heran. Siapa sih Petrus, Yohanes? Semua saudara tahu. Petrus, Yohanes, Matius 16 ayat 18 katakan bahwa Petrus, Yohanes ini cuma seorang nelayan. Dia bukan orang pejabat, dia bukan punya gelar, dia cuma nelayan. Coba dibantu, Matius 16 ayat 18, cuma nelayan yang dipilih oleh Allah. Matius 16 ayat 18, cuma nelayan yang diambil, yang dipilih oleh Allah. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dari atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Lihat, cuma nelayan tetapi dia hebat. Karena apa? Karena ini. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, di atas batu karang aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Luar biasa. Kalau ini terjadi di usaha saya, alam maut gak akan menguasainya. Badai boleh datang, persoalan boleh datang, tapi mereka tidak bisa menguasai saudara saya. Daniel didatangi dengan tantangan yang luar biasa, nyawanya terancam, tapi singa gak bisa gigit dia. Sadrak, Mesak didatangi dengan api, dia masuk ke api, tapi api tidak bisa membakar rambutnya. Ini dia, ini orang-orang yang luar biasa. Nah, kenapa mereka luar biasa? Padahal mereka orang biasa. 1 Korintus 1, tolong dibantu lagi, ayat 27. 1 Korintus 1 ayat 27. Karena Allah pilih. Amin. Saya percaya gereja ini dipilih Tuhan. Tempat ini dipilih Allah. Malam ini saya ada pesta pernikahan. Dari tadi gak berhenti karena ada tamu-tamu ke suami saya datang. Habis selesai gereja, kumpul dengan keluarga, kakak saya kena baru pernikahan, jadi kami kumpul. Cuma sebentar, tapi saya harus berangkat kemarin lagi karena khotbah. Saya bagi tugas lagi. Saya tahu suami, dan saya lama suami kamu aja di pelayanan, karena saya ada khotbah gak kekejar. Kamu saja yang ke pernikahan, saya pelayanan karena gak kekejar. Tapi buat saya, kalau saya dipilih naik ke atas mimbar, ini anugerah. Dan Tuhan kata, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah. Buat keluarga saya, kakak saya tercengang, kamu kok bisa? Bahkan gak cuma itu, waktu saya bawa kakak saya ke suatu tempat di mana Tuhan berkati kami, dia sampai terpandang, dia kerja sama saya, saudara. Dia tahu siapa saya, dia kerja sama saya. Waktu dia datang, dia bilang, wow, ini luar biasa. Aku gak pernah ngebayangin kayak begini. Karena dia bayangin adiknya ini bukan siapa-siapa. Firman kata kamu, apa yang bodoh bagi dunia, Allah yang pilih. Bahkan Allah pilih untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Nggak cuma diambil, tapi ada alasan, ada reason kenapa Allah pilih. Supaya melalui hidup dan saya, orang-orang yang berlagu sombong, mereka lihat ada Yesus yang berkuasa. Tuhan
bukannya berarti orang kaya nggak dipilih Tuhan. Allah nggak pilih orang kuat, sekarang orang kuat bisa, tapi Tuhan pilih. Lihat yang dunia nggak anggap, yang dianggap rendah, supaya orang tahu ada Tuhan. Aku pilih untuk memalukan mereka yang belagu. Nggak perlu pakai bencana, nggak perlu pakai kematian, nggak perlu pakai stadium 4 baru orang bertobat. Melalui saudara dan saya yang tidak diperhitungkan, orang itu bertobat. Amin. Ini rahasia pertama kenapa kita luar biasa. Karena kita dipilih oleh Allah. Lihat lagi ayat 28-nya. Bukan hanya orang bodoh. Bahkan ayat 28, apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Dibuang, ditendang, dijadikan sampah sama dunia. Tapi Allah pun pilih, dipungut. Yang udah gak dipakai. Mungkin situasi kita saat ini seperti itu. Gak dianggap suami, gak dianggap istri, gak dianggap oleh anak sama orang tua kita. Mungkin juga sebaliknya. Gak dianggap oleh mantu kita, gak dianggap oleh anak kita. Mungkin sebaliknya. Lingkungan kita melihat kita siapa lo. Gak masuk dalam perhitungan. Bayar kontrakan aja gak bisa, bayar anak sekolah aja gak bisa, bayar utang aja gak bisa. Dikejar-kejar sepertinya kita sampah dan bukan siapa-siapa. Tapi tahukah saudara, saudara dan saya dipilih Allah. Amin. Saudara dan saya, Tuhan katakan engkau berharga di mataku. Tuhan katakan engkau spesial di mata Allah. Engkau luar biasa. Mengapa Petrus dan Yohanes luar biasa? Yang tidak berpendidikan, yang orang biasa kata Alkitab. Mengapa mereka luar biasa? Kenapa mereka jadi viral? Karena mereka meresponi panggilan Tuhan. Amin. Meresponi panggilan Tuhan. Itu yang membuat dia viral. Itu yang membuat dia diperhitungkan. Itu yang membuat menjadi pembicaraan. Mulutnya penuh kuasa. Ketika dia menyembuhkan orang sakit sembuh. Orang lumpuh berjalan. Ketika dia menghadapi badai masalah, dia tidak takut karena dia luar biasa. Ini Alkitab ngomong jelas banget, saudara. Keduanya orang biasa yang tidak terpelajar. Heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Ini yang membuat viral. Amin. Yang kedua, saudara, bagaimana supaya orang-orang heran dengan saya? Ada orang yang luar biasa yang bukan siapa-siapa. Orang biasa yang luar biasa. Yang kedua, orang-orang yang seperti ini, dia bukan orang pemalas, saudara. Karakternya beda. Orang-orang yang luar biasa adalah orang-orang pekerja keras. Gak cuma numpang, cuma doa, cuma nunggu di bangku gereja, cuma begini. Itu saya pikir turun dari surga. Saya juga mau seperti itu, tapi Tuhan katakan engkau harus bekerja keras supaya menjadi orang luar biasa. Bekerja keras. Coba lihat Lukas 5 ayat 5 sampai dengan 6. Demikian firman Tuhan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lihat karakternya Petrus. Karakter Simon bukan pemalas. Dia katakan, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras. Dia bekerja keras. Orang bilang, dulu kamu nol fit, dulu kamu bukan siapa-siapa, utang kamu luar biasa, namamu jelek di YouTube begini-begini, sekarang jadi gini, kenapa? Karena saya bekerja keras. Saya bilang sama anak-anak saya bangga punya anak-anak bisa sekolah, bersyukur. Tapi bukan jaminan ketika engkau malas. Gelar top, siapa yang gak bangga punya gelar? Doktor, S1, S2. Saya cuma S2, SD sama SMP toh.
Tapi saya bilang S2, S1, S3 gak akan jadi apa-apa kalau kita cuma duduk di tempat. Tapi S2, SD sama SMP ada tangan Yesus di tangan saya. Pekerja keras, saudara kalian. Saya pimpinan dalam satu perusahaan, pulang balik interview orang. Karyawan saya bukan hanya orang Indonesia. Saya punya orang asing cukup banyak, puluhan. Bahkan ada satu lagi, ini orang manajer dari Prancis mau melamar lagi. Saya bukan cari orang yang punya gelar, yang berbobot gelar kami. Tapi yang saya lihat ketika saya interview, saya lihat ini orang rajin atau tidak. Ketika orang merasa hebat karena punya gelar, menguasai. Tapi kalau dia cuma di kantor tidur, duduk, dia pikir semua turun dari langit, jangan heran, pasti sebentar lagi dia keluar. Saya selalu berdoa buat karyawan saya, Tuhan, orang-orang jadi benalu di kantor saya yang cuma numpang hidup, yang malas-malasan keluarin. Saya perlu orang-orang yang rajin. Itu baru saya sebagai pimpinan perusahaan. Yesus sedang mencari orang-orang yang rajin bawa jiwa. Coba buka Matius 4 ayat 19. Mereka perlu orang, saudara, sebegitu banyaknya manusia di muka bumi ini. Dengan berbagai macam badai tantangan. Bagaimana firman diberitakan, apalagi sekarang gereja belum sempurna dibuka. Injil harus diberitakan, siapa lagi? Kalau kita semua cuma duduk, nonton gereja cuma di rumah, duduk, nonton, selesai, makan, tidur, doa. Nah ini jiwa-jiwa siapa yang peduli, saudara? Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Ini lihat, ini kuncinya. Orang biasa luar biasa ketika dipilih oleh Allah, bukan hanya untuk ikannya dia merasa kekayaan, tapi Tuhan pun jadikan kamu sebagai penjala manusia. Ketika engkau bisa meresponi membawa jiwa kepada Allah, itu rahasianya. Ini rahasia kedua. Jadi bilang sama anak-anak saudara, bilang sama keluarga anak saya, bilang sama anak saya, ada anak saya di sini. Kalau mau sukses, bawa jiwa. Umur 12 tahun dari saya khotbah ini, ibu saya juga ada di Robinson. Saya untuk memberitakan firman Allah, rambut saya harus dibotakin baru boleh memberitakan firman Tuhan, karena saya harus ngaji. Alkitab saya bungkus, dan saya nggak pernah lupa sampai sekarang. Guru sekolah minggu saya katakan kepada kami, masih kecil 12 tahun, ditaruh, udah mention kami di rumah, bawa jiwa, apa yang kamu lakukan untuk menghasilkan jiwa, persembahan kamu menghasilkan jiwa. Ketika engkau memberikan persembahan ini dibawa ke Papua, dan di Papua akan ada jiwa. Bawa jiwa, kamu ketemu supir taksi, ketika engkau bicara Yesus, itu jiwa. Bahkan tema firman Tuhan yang saya gak pernah lupa sampai hari ini, Lukas 10 ayat 25. Orang Samaria yang baik hati. Itu khotbah umur 12 tahun, sampai hari saya ingat, jiwa. Dan jiwa itulah yang membuat saya menjadi hamba Tuhan sampai hari ini. Masalah boleh ada, tapi sudah berapa jiwa? Simon Petrus dan Yohanes, mereka menjadi luar biasa. Mereka menjadi viral, orang-orang tercengang karena mereka bawa jiwa. Lihat, Allah mau mereka bawa jiwa. Guru, apa yang harus korban untuk memperoleh hidup yang kekal? Pertobatan, gak ada cara lain. Buat orang bertobat, buat orang terima Yesus, dan pekerja keras. Lukas 5 ayat 5. Simon menjawab, guru, telah sepanjang malam itu bekerja keras. Bahkan pekerja keras, coba saudara lihat lagi. Akibat Simon Petrus bekerja keras, maka firman Allah Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Demikian firman Tuhan. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Nah lihat,
Ini tugasnya Simon Petrus. Ini kebiasaan, ini karakter dia. Ini Simon Petrus. Kemana dia pergi, dia bilang ayo bertobat, ayo. Dia di otak dia tuh saya bayangkan jiwa. Nah, tanya ke diri masing-masing, udah berapa jiwa yang kamu bawa? Sudahkah engkau bawa jiwa anak-anakmu? Saya juga sedang ditegur itu, saudara. Sudahkah engkau membawa jiwa anak-anakmu? Sudahkah engkau membawa jiwa keluarga besarmu? Sudahkah engkau membawa jiwa pembantu-pembantumu? Sudahkah engkau membawa jiwa tetangga-tetanggamu? Sudahkah engkau membawa jiwa di dalam karyawan kantormu? Sudahkah engkau membawa jiwa dalam pergaulan? Simon Petrus menjadi orang yang luar biasa karena di otaknya prioritasnya adalah jiwa. Orang yang hidupnya memprioritaskan jiwa, maka jangan heran. Maka orang-orang seperti ini, lihat ayat 41-nya. Kisah Para Rasul 2 ayat 41, lihat. Dia akan terima hasil. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu apa? Jumlah mereka bertambah apa? Kira-kira 3.000 jiwa. Saya percaya ini gereja di sini baru mulai. Kemarin tempatnya kecil, sekarang tempatnya besar. Kalau setiap jiwa di sini bawa satu jiwa, ini nggak cukup. 3.000 jiwa, tapi harus kerja keras. Nggak bisa duduk-duduk manis berdoa. Nanti kayak berdoa Roh Kudus kirim orang. Loh, Tuhan sanggup kirim. Tapi Tuhan mau kita bukan robot. Allah sanggup melakukan. Tapi kalau Tuhan yang melakukan bawa jiwa untuk saat saya di gereja itu, sebagian kita apa? Cuma ngitung toh 1, 2, 3, 4, 5. Kerja keras. Bagian kita kerja keras. Taruh di pikiran kita, prioritaskan jiwa. Jangan heran saudara, orang-orang yang prioritaskan jiwa, dia kerja keras untuk membawa jiwa, maka akibatnya karakternya dirubah Allah. Bawa jiwa itu gak gampang. Bawa jiwa itu perlu keberanian. Amin. Bawa jiwa enggak gampang, perlu keberanian. Bawa jiwa perlu pengorbanan. Bawa jiwa perlu prioritas. Itu jiwa. Enggak usah bawa jiwa. Bawa diri kita aja ke gereja, ke tempat ini aja. Saudara harus melangkah. Untuk saya bisa nyampe ke tempat ini aja, saya harus prioritaskan Tuhan. Untuk saya nyampe ke sini, saya nggak mau mikir Tuhan saya capek. Senin Jumat saya kerja, Sabtu saya ngurusin anak-anak saya, Minggu tadi pagi saya gereja. Nggak bisa lagi ngomong gitu. Mau diajak keluar kota, pengen keluar kota, duit ada, tapi ada jadwal khotbah. Jumat kerja, bisa nggak berangkat Sabtu pulang Sabtu? Kemarin saya berangkat keluar kota karena ada pernikahan. Minggu pagi saya sampai di airport. Yang beli tiket bilang begini, Bu, tapi terpisah dan bapak. Enggak apa-apa, saya sama anak saya Gracia. Suami saya sama anak yang kecil, enggak apa-apa. Yang penting Minggu pagi saya sampai di Jakarta karena saya harus khotbah. Bahkan sering kali sudah, kalau nggak dapat tiket naik mobil, yang penting saya khotbah. Saya pernah lari-larian waktu saya di luar negeri. Saya harus khotbah. Saking saya lari-larian, saudara. Paspor saya jatuh di Singapura. Gak boleh naik pesawat. Saya sama dengan tolong, saya orang Indonesia. Tapi ibu gak ada paspor. Tapi kan tadi saya jadi gak bisa, harus ada paspor. Nah, itu udah bukan bagian saya, itu udah bagian Tuhan. Tuhan yang tolong, karena Tuhan lihat saya lari-larian dan saya benar dan gak mungkin. Keajaiban bagi Allah gak ada yang mustahil. Luar biasa, hitungan detik, hitungan menit, paspor dapat. Sampai saudara di Pacific Place, saya khotbah di basement Pacific Place. Bukan jemaatnya banyak, jemaatnya cuma 15 orang. Saya pergi dari Eropa hanya untuk khotbah 15 orang. Besok Senin berangkat lagi ke Eropa, lanjutkan meeting saya di Eropa. Kalau mau dihitung dagang, tekor saudara. Gak usah ngomong PK, ngomong tenaga, tekor. Tetapi untuk bawa jiwa perlu pengorbanan.
Dan bagi Tuhan Allah gak pernah berhutang. Kalau saudara lihat, kok bisa? Tadi teman saya tanya, kok bisa? Kok ajaib? Karena apa? Karena ketika engkau berani prioritaskan Allah, itu motonya gereja ini. Matius 6 apa? Ayat 33. Ketika engkau berani mencari kerajaan Allah, ketika engkau berani bawa jiwa, maka Tuhan tambahkan semuanya. Tepuk tangan buat Yesus. Ada keberanian. Orang yang bawa jiwa pasti ada keberanian. Ngelihat badai nggak tantangan, nggak cengeng, nggak gampang mundur, nggak gampang ngambek, nggak gampang komplain. Tetapi pujian yang kayak tadi, bersyukur aja. Saya ingat masalah satu belum kelar. Ada lagi masalah di kantor kedua. Ada lagi diekspos masalah kita, kelemahan kita diekspos sehingga kita dipermalukan. Tapi mulut saya hanya menyembah. Saya hanya bersyukur. Jam 2 pagi saya bangun, saya hanya bersyukur. Jam 4 pagi saya bangun, hanya bersyukur. Air mata keluar, hanya bersyukur dan bersyukur. Saudara, besok untuk menghadapi masalah saya nggak takut. Orang sembunyi untuk melihat masalah. Telepon dimatikan untuk melihat masalah. Takut nanti saya hadapi. Bahkan saya cerita masalah saya seperti ini. Siapa yang menyangka? Ketika kita berani, Tuhan buat mujizat terjadi. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Ada juga orang yang luar biasa, orang biasa. Mereka bukan siapa-siapa. Dia cuma seorang nelayan, tidak terpelajar. Tetapi Alkitab bilang dia orang biasa yang tidak terpelajar, tapi dia luar biasa. Karena apa? Ada keberanian menghadapi badai. Amin. Lihat cara Tuhan. Pertama, responi panggilan Tuhan. Hanya orang-orang pilihan yang bisa seperti 1 Korintus 1 ayat 27. Kalau saudara tidak meresponi panggilan Tuhan, tidak akan pernah terjadi 1 Korintus 1 ayat 27. Karena ini bagian Allah. Yang kedua, ketika engkau meresponi panggilan Tuhan, ada jiwa, ada kerinduan untuk membawa jiwa. Cari dahulu kerajaan Allah, utamakan dulu Allah, utamakan dulu jiwa. Petrus hebat, Petrus berhasil. Yohanes dikatakan luar biasa karena di otak mereka bawa jiwa, prioritaskan jiwa. Dan orang-orang yang prioritaskan jiwa, jangan heran dia punya keberanian menghadapi badai. Kenapa orang gagal? Karena pengecut menghadapi tantangan. Kenapa dia tidak bisa menjadi Tuhan? Karena dia nggak berani menghadapi tantangan. Tapi orang yang terus prioritaskan jiwa, mereka adalah orang-orang yang siap berkorban. Kalau dia siap berkorban, orang yang siap berkorban adalah orang-orang yang kuat. Orang-orang yang siap berkorban adalah orang-orang yang kuat. Coba lihat Ulangan 31 ayat 6. Ulangan 31 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka ini adalah persoalan masalah yang saudara hadapi. Sebab Tuhan Allahmu, Dia yang berjalan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Bagaimana Tuhan akan tinggalkan kita? Bagaimana Tuhan akan biarkan kita kalau kita bawa jiwa untuk kerajaan Allah? Bagaimana Tuhan mau cuek sama saudara kalau saudara saya prioritaskan Allah, kita berkorban untuk Tuhan. Tadi pagi saya bersaksi saudara, di tempatnya ketika saya lihat di gereja Robinson, karpetnya bututnya luar biasa. Dan saat itu saya juga perlu dana. Itu ada anak saya yang mesti kuat. Saya juga perlu dana. Bukan uang kecil, 150 juta untuk gereja yang besar, untuk kemuliaan Tuhan. Nggak ada yang minta. Pak Konrad tidak pernah nyindir, nggak pernah, apalagi minta. Tapi saat itu ketika saya di atas mimbar, saya bisa lihat karpet itu butut. Saya bisa lihat di rumah Tuhan yang megah. Tapi lihat seperti ini. Saya langsung cari koordinator di situ. Saya mau ganti karpet. Bukan kelebihan duit, saudara, bukan. Saya lagi butuh uang.
dan Tuhan berikan pekerjaan 100 kali lipat daripada Tuhan sekarang. Kalau kita aja berani, Tuhan gak pernah berhutang. Masa Tuhan mau bikin kita sulit? Kalaupun hari ini kita sulit, nanti sudah lihat. Ada keberanian yang Tuhan berikan. Bahkan dikatakan dalam firman Tuhan, orang-orang yang kuat, orang-orang yang teguh. Mereka melihat masalah bukan sesuatu yang menakutkan. Mereka melihat persoalan bukan sesuatu yang membuat mereka kecewa. Tadi saya katakan kepada teman-teman saya yang sepele aja, nggak usah yang gede-gede, yang sepele. Tadi pagi sebelum saya mau berangkat, mau khotbah, itu berantakan antara supir dengan mobil, berantakan. Yang sampai akhirnya saya juga berat mau khotbah. Sampai udah mau naik taksi karena berantakan, banyak komandonya sudah. Banyak yang merintah. Akhirnya berantakan ke kapal pecah. Dan saat itu ketika lagi berantakan, saya keingat anak saya. Tolong anterin mama, jarang-jarang. Dan ketika saya atas mimbar, saya lihat anak saya bilang, Tuhan luar biasa ya. Di tengah masalah, rupanya menjadi tempat penginjilan. Ini rahasia kenapa Petrus dan Yohanes menjadi orang yang luar biasa, menjadi viral. Padahal di saat itu dia sedang disidang, dia sedang dipojokkan dengan masalah, dia sedang diancam dengan masalah. Tetapi ketika dia meresponi panggilan Tuhan, ketika dia tahu bahwa jiwa itu adalah prioritas, maka akibatnya dia berani sekalipun dia disidang. Dan coba kembali lagi ke dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 13. Coba kembali ke Kisah Para Rasul 4 ayat 13. Nah ini ada badai. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal sebagai pengikut Yesus. Mereka heran pas di sidang, ini cuma orang biasa, berani banget ngadepin. Dan saudara lihat Kisah Para Rasul 4-nya. Apa yang membuat mereka terheran-heran? Apa yang membuat mereka kan ini orang biasa yang luar biasa? Apa yang membuat mereka seperti itu? Karena saudara lihat ayat 7-nya, lihat ayat 7-nya. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa. Ya, ini masalah saudara. Enggak gampang ketika disidang. Apalagi yang sidang orang-orang kuat, orang-orang hebat, orang-orang yang punya nama, orang-orang yang punya pengaruh, saudara. Dengan pertanyaan ini, lihat baik-baik pertanyaannya. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Kalau orang yang selalu berpikir negatif, kalau orang yang penakut, kalau orang yang baru lihat masalah udah teriak, udah rewel, udah komplain, udah semua. Waktu dia lihat masalah ini dia kata, aduh Tuhan, aku mau bawa jiwa sekarang aku disidang. Lihat dengan kuasa manakah atau dalam nama siapa kamu bertindak? Aduh ketahuan deh. Kenapa gue jadi orang Kristen? Waktu suami saya saudara disidang, mereka tanya, mana ada Haji Muhammad menjadi pengikut Yesus? Kamu bagaimana bisa terima Yesus? Mana foto? Mana apakah isimu? Mana foto yang dibaptis? Dipanggil saya disidang berkali-kali. Orang udah selesai sudah karirnya, copot jabatannya. Tapi saudara, viral juga. Pak Henry mulai bersaksi. Yang bukan Kristen dengar semua kesaksian, semua dengar. Semua dengar kok Muhammad bisa jadi hamba Tuhan. Semua dengar. Nah, coba lihat, kalau kita lihat yang negatif, ini masalah, ini persoalan. Tapi kalau saudara berani menghadapi badai, kita nggak melihat negatif. Apakah saudara lihat negatif? Saya nggak negatif. Saya lihat ini positif. Ketika ditanya dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak dengan? Lihat saudara, di tengah-tengah badai, di tengah persoalan, ini tempat penginjilan. Dibukain pintu. Saya ngebayangin Simon Petrus dengan Yohanes. Dia mau berkhotbah kepada tua-tua. Dia mau berkhotbah kepada orang hebat, kepada pejabat. Bagaimana dia mau khotbah? Bagaimana dia, ada namanya Yesus loh. Tuhan Yesus itu bukan nabi loh. Dia yang dulu kamu siksa. Sekarang siapa yang mau dengar? Hari gini kita ngomong apa? Gue punya Tuhan begini-begini, disiram air saudara. Tapi ini dia nggak bikin untuk dia mau khotbah. Mereka yang bikin supaya Simon Petrus dan Yohanes khotbah. Ini loh, ini mimbar khotbah. Silakan khotbah. Jawab pertanyaan dan pertanyaan itu harus dijawab. Jawab pertanyaan kami, kuasa manakah? Dengan kuasa manakah? Dan
Kudus. Wow, ini nggak main-main saudara. Ini nimba. Nggak bisa jawab dengan kekuatan kita, dengan percobaan kita. Ini harus jawab dengan kuasa Roh Kudus. Kalau udah penuh dengan kuasa Roh Kudus, saudara, yang tadinya harus menghancurkan, yang tadinya orang pikir, rasain kamu, rasain kamu. Ini beda. Waktu kemarin pernikahan anak saya, itu saya juga terkagum-kagum ya Tuhan. 100 lebih jenderal dan keluarga, hampir 300 datang. Ada yang kita undang sedikit. Ada satu orang Medan, saudara, bintang 2 datang ke saya, orang Kristen udah pasti. Ada Pak Pendeta, pada waktu itu ada Pak Johan Memondong juga ada. Depan saya katakan, nih lihat nih. Saya nggak habis pikir, saya merasa lihat nih. Ini kolonel, Pak Henry ini cuma kolonel, tapi lihat jenderal yang datang. Kamu tahu begini, walaupun jabatannya harus lepas, tapi dia tetap pegang Yesus. Saudara, menjadi tempat penginjilan. Suami saya bersaksi kemana-mana. Dia bersaksi siapa Yesus. Kenapa? Bukannya dia belagu mengkhotbah, tapi karena mereka tanya dengan kuasa mana. Kenapa kamu tinggalkan jalan kalau hanya buat itu? Kenapa? Dan dia jawab dengan kesaksian. Saya nggak pernah mau jadi Kristen, tapi Tuhan pilih saya. Dan akhirnya lihat saudara, mereka lihat. Bahkan kemarin saya bilang, orang bingung, orang lihat. Bahkan anak-anak lihat, saya juga lihat. Tuhan angkat, Tuhan promosikan kami. Pangkat kami cuma kolonel. Ayat 8 dikatakan, hai pemimpin-pemimpin umat Tuhan, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang ini sembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian, ayat 10, dan oleh seluruh umat Israel, bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang itu berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Amin. Ini isi khotbah. Dengan nama Yesus yang dulu kamu tidak nabi, yang disiksa, dia bukan nabi, dia Tuhan. Ya khotbah, saudara, jangan heran ketika dia katakan itu apa yang terjadi. Coba lihat ayat 13-nya. Lihat ayat 13-nya. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Udah heran dengan mujizat, heran menjawab pertanyaan dengan hikmat, heran melihat keberanian mereka, dan heran melihat benar mujizat ada. Itu saudara dan saya dia kerjakan. Amin. Kita harus seperti ini. Bahkan dikatakan, tetapi karena mereka melihat orang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Ini bagian Tuhan. Ini bagian Tuhan. Mau dipojokin, mau diapain juga, karena dia berbicara dengan hikmat Roh Kudus. Ada kuasa Tuhan, ada mujizat ayat 14 tadi. Bahkan ayat 16, Tuhan bela, dibela Allah, diprioritaskan oleh Allah mereka. Mujizat terjadi ketika ada orang lumpuh. Dia kata dalam nama Yesus orang lumpuh berjalan, jalan. Orang buta melek. Diprioritaskan Allah, mulutnya berkuasa karena dia prioritaskan Tuhan. Amin. Amin. Jangan heran mereka menjadi orang yang luar biasa. Bukan hanya Petrus, Yohanes, saudara pun saat ini Tuhan pilih kita. Mungkin kita bukan siapa-siapa, mungkin kita hancur-hancuran, mungkin kita nggak diperhitungkan, tapi engkau luar biasa. Bahkan Alkitab berkatakan engkau tidak Petrus, Yohanes bukan siapa-siapa dan tidak terpelajar, tapi lihat hasilnya. Yang membuat mereka luar biasa, saudara. Apa yang membuat mereka luar biasa? Orang-orang seperti ini, orang-orang yang diprotek Tuhan. Mazmur 91 ayat 11 katakan, malaikat-malaikat akan diperintahkan untuk menjaga engkau siang dan malam. Tuhan perintahkan malaikat-malaikat bangunkan ibunya, suruh dia berdoa. Diperintahkan malaikat bangunkan suaminya untuk dia berdoa. Bangunkan anaknya untuk dia berdoa. Bangunkan gembala untuk dia berdoa. Bangunkan untuk dia berdoa buat si Simon Petrus, buat dia berdoa buat saudara, buat berdoa buat saya. Bangunkan.
dan saudara, ketika ada orang-orang yang berdoa buat saudara, power yang saudara terima luar biasa. Waktu saya harus menghadapi persoalan demi persoalan, sampai suami saya katakan, wow, seluruh dunia. Saat dimana saya harus menghadapi persoalan, pagi-pagi Pak Konrad sudah telepon, sudah siap, sudah. Tolong doang, yes. Habis Pak Konrad telepon itu tabrakan dari LA telepon, kami sedang berdoa. Air mata saya keluar, sudah. Belum selesai lagi, mentor saya telepon, kami berdoa, kami dukung. Sampai suami saya bilang, iya, semua orang berdoa buat kami. Jadi kalau kemarin saya lihat mujizat, saudara, lihat, itu bagian Tuhan, perintahkan malaikatnya untuk memprotek saudara, siang dan malam. Dan ketika orang-orang berdoa, lihat ayat 24-nya. Ayat 24-nya Kisah Para Rasul 4. Ketika, lihat ayat 23 dulu, sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Lihat, ayat 24 ya, lihat. Lalu ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama pada Allah. Katanya, ya Tuhan, Engkau yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Ya, ada orang yang mendukung doa. Waktu mereka berperang, waktu mereka menghadapi tua-tua, waktu mereka disidang, saudara, ini ada tim doa, ada teman-teman yang mendukung doa. Musa dia sukses karena ada Harun dan tim yang berdoa. Ketika Musa, ketika capek, ketika tangan Harun turun, Musa kalah. Ketika Harun angkat tangannya lagi menyembah, Musa menang. Gereja ini mendukung saudara. Oleh sebab itu firman Tuhan, jangan takut hadapi masalah. Gembala mendukung saudara, koordinator mendukung saudara, semua mendukung saudara. Suami dukung, istri dukung, anak dukung. Ya, teman-teman mendukung doa. Lihat kuasa doa saudara. Dan gak cuma itu. Ayat 25 dan 26, doa syafaat. Ini punya kuasa yang luar biasa. Dan oleh Roh Kudus dengan perkataan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku bangsa mereka berkata sia-sia. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Mereka terus katakan firman Allah. Mereka katakan tantangan. Mereka katakan bagaimana kehebatan Tuhan. Mereka katakan kemuliaan saudara. Di tengah-tengah badai saya nyatakan Tuhan, Engkau yang bawa keluar Musa dari orang-orang Mesir. Engkau yang bawa keluar Daniel. Engkau yang bawa keluar Yusuf. Engkau yang bawa keluar Daud. Engkau yang bawa keluar mereka. Dan lihat akibatnya, ayat 31. Ketika ada doa syafaat, saudara, jangan heran. Firman Tuhan katakan, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Goyang. Doa syafaat di bawah goyang, kerajaan Allah goyang. Gak usah deh, tempat mereka berdoa itu goyang. Gak tahan Tuhan dengar doa saudara dan saya. Satu keluarga berdoa, suami istri berdoa goyang. Dan ini bukan cuma cerita. Tadi saya, mama saya, waktu saya ngomong itu lagi mereka baru ingat. Ini kejadian yang pernah kami alami di Israel. 13 orang kami, saya, ibu saya, keluarga Supit ada, anak Pak Konrad ada di situ. Mentor saya ada di situ. Kami pergi ke Gunung Tavor. Saudara mungkin yang pernah saya tahu ada kaca di situ. Bawa doa syafaat. Dan mama saya juga bilang, iya, waktu itu kan kita goyang tempat itu sampai semua orang kabur keluar dari gereja tua. Bahkan Pak Surya juga lari ketakutan di sampingnya gempa. Bahkan kita punya tour guide juga lari. Kami nggak lari, kami berteriak berdoa. Kami gandeng tangan sampai duduk sampai nyembah. Karena goyang di mana gereja itu goyang bikin gereja tua saudara. Seperti kayak ayunan kami digoyang 13 orang terasa sewaktu digoyangkan. Itu gereja tua, itu angin seperti tabrakan dan das. Orang pikir gempa. Kami tetap berdoa. Kalau satu orang yang dengar gak apa-apa. Kakak saya tadi tanya ke ibu saya, emangnya begitu? Iya. Cuma aku gak tahu, cuma saya tahu tempat itu goyang tapi kita gak ada yang takut. Sampai kami keluar pas pakai baju coklat bilang gini,
membuat kerajaan Allah goyang. Kita goncangkan kerajaan Allah. Masalah apa yang tidak bisa dibereskan Tuhan? Utang, penyakit, masa depan, pemulihan, apa yang gak bisa? Saya kalau dengar berita yang negatif, saya pengen cepat-cepat ke kamar, saya pengen teriak dengan Tuhan Yesus. Kalau saya dengar berita yang negatif, kalau saya lagi di jalan, saya pengen lari, saya ingin nyembah, bukan untuk komplain, tapi hanya ingin bersyukur kepada Tuhan. Karena saya tahu saya akan lihat mujizat yang baru. Masalah persoalan kita alami adalah tempat penginjilan. Tempat penginjilan saudara saya belum pernah saya khotbah tanpa kesaksian. Karena ini menjadikan tempat penginjilan kami. Sekarang bergantung kita. Adakah kita hanya menjadi orang biasa-biasa, orang Kristen yang biasa, atau mau jadi orang Kristen yang luar biasa? Orang yang tidak terpelajar saja, orang yang bukan siapa-siapa, kata Alkitab ayat 13. Cuma seorang nelayan, bukan siapa-siapa, bukan orang penting. Bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, tetapi mereka membuat heboh, viral. Orang-orang hebat bingung melihat mereka menjadi orang luar biasa. Adakah saudara menjadi orang luar biasa? Ayo, kalau kita menjadi orang luar biasa, yang pertama, engkau sudah dipilih oleh Allah. Responi panggilan Tuhan. Jangan cuek dengan panggilan Tuhan. Responi panggilan Allah. Siapapun kita. Yang kedua, kalau saudara mau lihat menjadi orang luar biasa, prioritaskan jiwa. Cari dahulu kerajaan Allah. Cari jiwa dulu. Maka Tuhan sendiri akan memberikan. Yang ketiga, saya bilang kalau kita mau rumah, mau mobil, cari Tuhan dulu deh. Saya bilang, Tuhan, saya kasih karpet dengan Tuhan. Tuhan kasih yang bagus buat saya. Ketika kita mau berkorban buat Tuhan, Tuhan kasih yang lebih baik. Yang ketiga, ketika kita mau memprioritaskan Allah, cari jiwa, Tuhan paling suka dikasih jiwa. Paling suka ada jiwa yang bertobat. Maka yang ketiga ada keberanian. Karena untuk bawa jiwa perlu keberanian. Perlu kerja keras untuk bawa jiwa. Dan orang-orang yang berani membawa jiwa, mereka akan lihat badai masalah bukan sesuatu yang menakutkan. Persoalan, pencobaan adalah tempat untuk penginjilan. Lahan di mana firman akan diberitakan. Tempat di mana engkau akan menyatakan siapa Yesus yang besar. Sehingga orang lihat masalah yang kita hadapi hanya karena Yesus yang besar. Dan yang terakhir, Allah sendiri yang akan perintahkan orang-orang berdoa buat kita. Malaikat aja diperintahkan, hei malaikat jaga itu orang. Malaikat jaga ibu ini, jaga bapak ini. Maka Tuhan sendiri akan bangunkan keluarga kita. Doakan ibu, doakan bapakmu, doakan suamimu, doakan istrimu, doakan gembala. Tuhan yang akan perintah. Karena doa syafaat menggoncangkan kerajaan Allah. Tuhan gak tahan ketika engkau berdoa. Ketika kita berdoa, kerajaan Allah goncang. Kerajaan Allah mulai sibuk untuk menyelesaikan masalah saudara saya. Bangkit berdiri, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur. Kami memuji, kami menyembah, kami mengagungkan Engkau. Sekarang kami mengerti hidup kami sangat amat berharga di mata Tuhan. Mungkin dunia gak perhitungkan kami. Kami bukan siapa-siapa. Bahkan kami juga bukan orang terpelajar. Tapi hari ini Tuhan, tidak ada alasan bagi dunia untuk menghancurkan kami. Tidak ada alasan bagi dunia untuk membuat kami nol. Karena janji Tuhan, orang yang biasa, orang yang tidak berharga, orang yang tidak mempunyai kuasa pun Allah sanggup pilih untuk memalukan orang-orang yang hebat. Dan kami percaya ketika Tuhan pilih hidup kami menjadi orang-orang yang penting di hadapan Tuhan, menjadi bagian rencana Tuhan, maka kami akan lihat mujizat-mujizat terjadi. Sore hari ini Tuhan Yesus, kami hanya minta hikmat untuk kami tetap melekat dengan Engkau. Minta hikmat untuk kami berani prioritaskan Engkau. Kami hanya mau bawa jiwa untuk kemuliaan Engkau. Berkati umat di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus.
mempersiapkan persembahan kita dan hamba Tuhan akan berdoa bagi kita semua. Kita angkat amplop tinggi di hadapan Tuhan sebagai persembahan syukur di hadapan Tuhan. Kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih kami semua umat-Mu, hamba-hamba-Mu sudah memuji, menyembah-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan kami sebagai ucapan syukur. Kuduskan persembahan kami Bapa, akan memperkenankan bagi Engkau Tuhan Yesus, agar Engkau dipermuliakan lewat persembahan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami siap memberi yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersama kita akan menyaksikan video. Shalom jemaat Tuhan GBI Victorious Family. Kami mengajak saudara untuk bergabung dalam kegiatan Victorious Home. Dalam kegiatan ini, saudara dapat saling bertegur sapa dan mengikuti fellowship dalam komunitas Victorious Family melalui Zoom. Untuk itu, kami mengajak saudara ikut dalam Victorious Home dengan jadwal yang tampilkan di layar. Bagi saudara yang rindu dalam kebersamaan keluarga besar GBI Victorious Family dapat menghubungi YMGS atau pelayan Tuhan di wilayah saudara beribadah. Dalam kesempatan ini, kami juga mengajak wanita-wanita GBI Victorious Family. Mari bergabung dengan kegiatan Victorious Woman. Dalam kegiatan ini, Anda dapat saling mengenal lebih dekat, mendengarkan kesaksian dari saudara-saudara seiman, dan juga mendapatkan pembekalan yang akan membuat Anda semakin dewasa dan kuat di dalam Tuhan pada masa-masa yang sulit ini. Victorious Woman diadakan setiap hari Rabu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi WA Sekretariat GBI Victorious Family yang ditampilkan berikut ini. Tuhan Yesus memberkati.
Kembali saya mengundang kita untuk bangkit berdiri karena kita akan mengakhiri ibadah kita. Sekali lagi kita naikkan tangan kita, katakan, "Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu berdoa. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Jemaat yang sudah mendengar firman Allah, bahkan yang sudah memuji menyembah Yesus, engkau yang sudah menerima pesan firman Allah, bahkan kuasa Roh Kudus yang sudah menjamah setiap saudara saya, arahkanlah hatimu, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Allah. Diberkatilah engkau selalu dalam kehidupanmu, diberkatilah engkau selalu dalam keluarga besarmu, baik suami, istri, mertua, mantu, anak, cucu. Bahkan diberkatilah engkau dalam setiap usaha pekerjaan. Apapun yang kau kerjakan, Yesus membuat engkau selalu berhasil. Pertolongan, pembelaan, serta sinar kemuliaan Yesus akan terus menyinari engkau. Mulai dengan sore hari ini sampai Yesus kedua kali menjemput dan saya di awan-awan kemuliaan. Yang percaya katakan amin. Boleh secara publik aja ya. Kita tunjuk saja. Tadi Pak Jokowi telepon saya tadi jam 5 misalkan. Bilang ada yang saling mengingatkan jadi fungsi leader lalu pastor di saling mengingatkan. Tadi Pak Jokowi telepon saya pastor tadi di mana aja. Gue lagi kader-kader nih sebetulnya, tapi belum ada yang katanya nggak ada yang bisa ganti, nggak ada yang berani gantiin aku gitu loh, kecuali kalau akunya nggak ada. Iya, terpaksa. Aku siap. Emang gitu biasanya. Gue buru-buru boleh bilang. Apa yang penting gue kan. Thank you ya. Oh iya, biasa. Udah hidup terus dari tadi. Iya, ya. Ya ampun. Bisa dipotong